Putri Catherine langsung berlari menghampiri Pangeran Hidayat yang terbaring di tempat tidur. Catherine menggenggam tangannya sambil meminta maaf. Sebagai seorang putri, ternyata dia kurang dewasa dan juga tidak bijaksana. Padahal, selama ini Pangeran Hidayat telah mempertaruhkan nyawa untuk dirinya dan juga kekaisaran. Catherine menangis dan menyesalinya sambil mencium tangan Pangeran Hidayat. Pangeran Hidayat tiba-tiba terbangun dan dia malah khawatir karena melihat Catherine menangis. Tapi dia juga merasa lega karena Catherine masih menggunakan tudung untuk menutupi rambutnya. Catherine bertanya, apa alasan Pangeran Hidayat melakukan ini semua? Padahal mereka juga tidak terlalu dekat. Dan apa yang bisa dia lakukan untuk membalas perbuatannya? Kesan pertama Pangeran Hidayat kepada Putri Catherine adalah bahwa dia adalah orang yang sangat jujur dan tulus. Hal yang jarang terlihat dari orang dengan posisi seperti itu. Walau masih ada prasangka karena Henry berasal dari kerajaan Hamed, tapi Putri Catherine berhasil mengatasi prasangkanya sendiri, bahkan sampai meminta pendapatnya. Dan itu membuat Henry merasa dihargai. Rasanya seperti penghiburan atas prasangka dan ketidakadilan yang pernah Henry alami berkali-kali sewaktu dia kecil. Pangeran Hidayat juga merasa itu mirip dengan dirinya, yang melakukan hal memalukan demi bertahan hidup, tapi tetap berusaha untuk menjaga moralitas. Sebuah kehidupan yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Kemudian, Pangeran Hidayat pun menyatakan cintanya kepada Putri Catherine. Perjalanan ke Hamed yang penuh insiden akhirnya berakhir. Untuk kembali ke kekaisaran, mereka menggunakan kapal untuk pulang. Catherine masih harus menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pelayan. Dan Pangeran Hidayat juga ikut melepas kepergian mereka. Dia pun berjanji kepada Catherine bahwa mereka akan bertemu lagi tak lama setelah ini. Memang tidak semuanya berjalan dengan mudah, tapi setidaknya Putri Catherine berhasil membawa surat lamaran pernikahan yang dia serahkan langsung kepada kakaknya. Penantian 5 tahun rasanya sia-sia, karena pernikahan resmi kerajaan dilangsungkan dengan sangat cepat. Pangeran Hidayat juga memutuskan untuk tetap tinggal di kekaisaran, karena di sini dia seperti menemukan keluarga yang sesungguhnya. Bahkan lebih baik dari orang tua kandungnya yang tidak datang ke pernikahannya karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Edith juga sangat mengagumi pernikahan yang indah ini. Namun Kilian bilang kalau Edith jauh lebih cantik. Kilian juga bertanya, apakah Edith tidak ada niat untuk mengadakan pernikahan lagi? Tapi Edith langsung menolaknya. Sangat melelahkan bagi pengantin wanita untuk melaksanakan pernikahan semewah ini. Resepsinya mungkin akan terus berlangsung sampai tengah malam. Dan berkeliling menyapa para tamu sambil mengenakan riasan dan gaun pengantin itu membuat Edith cepat merasa lapar dan haus. Kilian langsung memutuskan untuk pulang lebih awal karena tidak baik jika anak-anak pulang sampai larut malam. Padahal, sebenarnya dia sedang mengingat kejadian saat pertama kali melihat Edith sedang mandi. Setibanya di kediaman, Anna dan Renon yang berada di pintu masuk menyambut kepulangan mereka dan menyampaikan sebuah kabar duka. Kabar atas meninggalnya Lizzie Sinclair saat dia sedang merawat pasien di daerah wabah. Edith pun langsung bergegas menuju ke biara. Edith merasa menyesal karena selama ini tidak berbuat banyak untuk Lizzie. Sebagai seorang teman, seharusnya Edith tidak membiarkan Lizzie menanggung semua konsekuensi dari perbuatan si penulis asli dan berjuang keras sendirian di sini dalam diam. Saat Edith sedang berdoa, di belakangnya datang seorang biarawati yang juga ikut mendoakan kematian Lizzie. Edith sangat terkejut melihat wanita itu ada di sini. Tapi Edith ingat di surat terakhir Lizzie, dia menceritakan tentang seorang wanita bangsawan yang baru saja masuk ke biara itu. Tapi Edith tidak pernah menduga kalau wanita itu ternyata adalah Leila Sinclair. Leila langsung berlari keluar saat menyadari kehadiran Edith. Kemudian dia duduk menangis sendirian di bangku taman. Edith menghampirinya dan mencoba mengajak bicara Leila. Tapi Leila bilang kalau dia masih membenci Edith karena sejak kejadian itu, reputasi Leila benar-benar hancur. Ayahnya mencoba menjualnya lewat pernikahan. Tidak peduli apakah itu seorang bajingan ataupun bangsawan tua,
Semua orang datang untuk melamar, tapi semua digagalkan oleh kakaknya. Meskipun masalah itu sudah mereda, Laila tetap tidak bisa kembali ke pergaulan sosial. Pada akhirnya, hanya ada satu tempat yang bisa dituju oleh wanita bangsawan yang belum menikah. Tapi Laila juga tidak menyangka akan bertemu kakaknya Lize di biara ini. Laila merasa sangat menyesal. Dia baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Dia selalu berpikir bahwa kakaknya hanya menganggapnya sebagai wanita bodoh dan hanya memikirkan posisinya sebagai pewaris. Tapi Laila tidak menyangka kalau kakaknya akan melawan ayahnya demi dia. Lize juga awalnya menjaga jarak dengannya. Namun pada akhirnya, dia datang menghampirinya dan menolongnya. Dan baru sekarang Laila bisa membuka hatinya. Kalau saja dulu dia bertindak berbeda, mungkin mereka bertiga bisa menjadi keluarga yang bahagia. Cliff duduk di sebuah ruangan kecil sambil memegang sebotol bir. Dia bingung kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini. Dengan hati yang tulus, dia mendambakan hal yang mustahil. Kemudian, sebuah sistem menunjukkan jalan padanya. Dia pikir itu adalah keajaiban agung yang muncul dari cinta sejati. Dia masuk ke dalam dunia yang sama sekali tidak dikenalnya. Kemudian, seorang wanita mengenalinya dan menghampirinya. Meskipun ini pertama kalinya dia melihatnya, Cliff yakin kalau itu memang wanita yang dicarinya. Tapi entah mengapa dia merasa merinding. Dia memang menemukannya dan pada akhirnya dia bisa memiliki wanita itu. Akan tetapi, cerita itu berlanjut menuju akhir yang paling buruk. Cliff menjalani seluruh hidupnya sebagai duk muda yang lebih hebat dari pria manapun. Lalu dalam sekejap, dia merosot menjadi orang bodoh yang bahkan tidak tahu hal-hal mendasar. Kekuatan besar dan kemampuan bertarung yang dia miliki malah menjadi racun ketika dia merasa tidak berdaya. Dan Lizzie membelanya yang telah melakukan penyerangan terhadap aparat polisi dengan alasan bahwa kekasihnya itu sedang mengalami kondisi lemah mental. Dan mereka juga hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka juga tidak bisa berbuat semaunya. Lizzie Sinclair adalah satu-satunya cinta bagi Cliff Ludwig. Itu adalah alasan yang membuatnya ada dan terus hidup. Dan pada saat bersamaan, menjadi musuh yang telah menghancurkan hidupnya. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah perbuatan orang-orang yang menyimpan dendam terhadapnya, dan dia juga sedang berusaha mencari cara supranatural untuk keluar dari situasi ini. Namun tanpa ada kemajuan sama sekali, neraka ini terus berulang. Meskipun begitu, karena sekarang tidak bisa lagi hidup sendiri, mereka jadi sering bertengkar dan saling menghancurkan satu sama lain. Yang membuat Cliff semakin kesal adalah ketika wanita itu selalu mengatakan kalau Cliff hanyalah tokoh novel buatannya. Mereka selalu bertengkar hampir setiap hari, hingga akhirnya Cliff pun sekarang tega untuk memukulinya. Sementara di tempat lain, ada wanita yang tertawa bahagia. Dialah yang memasukkan mereka berdua ke dalam dunia yang dia buat seperti kisah novel yang tragis. Padahal mereka berdua tahu prinsip dunia itu, tapi bukannya bekerja sama, mereka malah saling bertengkar. Padahal kondisi pengecualian sudah ada di depan mata mereka. Entah sudah berapa lama mereka menontonnya. Wanita lainnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu, karena sebenarnya sistem itu bisa berjalan dengan baik tanpa mereka. Tapi wanita lain merasa balas dendamnya belum selesai. Menonton dari tempat itu juga ada batasannya, dan dia sudah mulai bosan melihat dari layar. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dunia itu dan merasuki seseorang agar bisa melihat dari dekat bagaimana penulis asli menderita. Akan selalu ada orang-orang yang tidak mau bergerak maju, dan mereka akan mengendap dan membusuk di tempat itu. Lizzie menyadari bahwa dia sebenarnya sudah mati. Namun di tempat itu, dia bertemu lagi dengan Edith yang asli. Padahal batasan ceritanya sudah lama hilang, dan seharusnya Edith sudah bisa pergi meninggalkan dunia ini. Tapi ternyata Edith menunggu Lizzie. Dia menagih janji Lizzie yang akan mengajarkannya cara mencintai dan juga dicintai. Orang-orang yang mau berubah akan terus bergerak maju, dan waktu berlalu. Anak-anak sudah tumbuh semakin besar. Pangeran Cloud juga sudah bisa berlari-lari dan bermain dengan Liliana. Saat itu mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan Yang Mulia Ratu Nadia. Suatu hari nanti,
Saat kita menengok kembali semua kesulitan yang pernah kita hadapi dalam hidup, kita akan bisa mengatakan ini dengan penuh keyakinan. Di dunia yang kita ciptakan ini, kehidupan yang kita jalani jauh lebih luar biasa daripada cerita manapun. ゼロになったっていい黒ずんだ空矛先は